Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab bilang, hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah, banyakin komentarin diri kamu, kritik diri kamu, lihat kekurangannya. Jangan lihat kekurangan orang mulu. Kita lebih pintar ngomentarin hidup orang lain, diri orang lain daripada diri kita sendiri. Orang lain semua dari atas ujung kepala sampai ujung kaki semua kita komentarin. Baru datang ke majelis ta'lim ada yang masuk, assalamualaikum. Kenapa? Jilbabnya nggak sama kayak bajunya. Gimana sih nyocokinnya tuh katanya. Masa begitu riasan wajahnya? Semua kita komentarin. Tapi giliran diri kita sendiri, kita lupa untuk berkomentar. Makanya kata Umar bin Khattab, muhasabah, mengkritik diri sendiri, memperbaiki diri itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bukan setahun sekali ketika masuk tahun baru, ketika ba'da Ramadan, setelah Ramadan, tapi tiap malam, tiap hari. Saya pernah ceritain tuh, ada kisah dulu suami saya ceramah daerah Kalimantan. Ya, ada seorang ulama, ini terkenal di daerah ini nih ulama, masya Allah solehnya bukan main. Bahkan wafatnya pun husnul khatimah dan wafat dalam keadaan yang dicemburui oleh kita semua. Kita semua pengen wafat hari Jumat. Orang yang wafat hari Jumat itu terhindar dari azab kubur, salah satu keutamaannya. Ya ini hari apa? Selasa, berapa hari lagi? Udah siap apa belum? Belum ya, kalau bisa jangan Jumat ini ya. Insya Allah Jumat nanti deh kalau udah punya cucu anak pengennya begitu. Tapi nggak tahu takdir Allah, kalaupun harus wafat mudah-mudahan husnul khatimah. Ini ada seorang ulama kiai, dia meninggal hari Jumat, lagi sujud sholat Jumat, lagi jadi imam sholat Jumat. Suami saya silaturahim ke rumah istrinya Bu Nyainya ini. Nanya, ini kebetulan ulama senior, udah tua gitu ya. Ditanya, Bu Nyai, apa amalannya kok Pak Kiai? Masya Allah, itu saya pasti ceritain suami saya tuh jadi kayak ketampar sendiri gitu ya Bu ya. Ini jadi reminder buat kita. Kok bisa meninggalnya itu dalam keadaan yang Masya Allah, kita semua kadang-kadang pengen begitu kan belum tentu ya. Orang meninggal sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan dia gosip. Lagi gosipin orang meninggal jantungan. Hati-hati. Ya, kebiasaan kita fitnah orang, lagi jelek-jelekin orang, tiba-tiba darah tinggi, meninggal langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi orang itu wafat sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya. Kebiasaan kita apa? Kebiasaan kita baca Quran, menghatamin Quran, datang taklim, ya. Kemudian berbuat baik, bersedekah, mudah-mudahan wafatnya pun dalam keadaan yang baik nanti. Ini ditanya, apa amalannya Bu Nyai? Kata Bu Nyainya bilang, Ustadz, amalan suami saya itu sebenarnya cuma 2. Apa itu? Jadi kalau sebelum tidur suami saya itu nggak pernah mau memejamkan matanya sebelum dia melakukan 2 hal ini. 1, kalau sebelum tidur dia duduk di atas tempat tidur, dia nangis. Nangisnya tuh apa? Minta ampun sama Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika, ya, sampai akhir. Dia minta ampun, ya Allah, kalau aku berbuat dosa kepadamu hari ini, ampuni dosaku ya Allah. Kalau aku hari ini berbuat dosa kepada orang lain, aku minta ampun juga, aku akan minta maaf keesokan harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kalau hari ini ada orang lain yang berbuat dosa kepadaku atau membuat hatiku sakit, aku maafkan ya Allah, ridho lillahi ta'ala, aku gak pengen punya dendam, penyakit hati. Jadi yang bikin orang tidur gak nyenyak itu ternyata penyakit hati. Betul gak? Ibu, sering gak kita tidur gak nyenyak? Ada orang kasurnya empuk, AC-nya menggigil dingin bukan main. Belum lagi pakai pewangi ruangan, bagus kamarnya seperti hotel, tapi tiap malam dia harus minum pil tidur, obat tidur. Kenapa? Hatinya yang bermasalah, hatinya yang gak tenang, ada dunia yang terlalu dia kejar. Kita mau tidur gak nyenyak sampai tengah malam, ya Allah, kata suami, kenapa sih mah? Itu tetangga habis bangun rumah Pak. Kesel bener katanya, ya Allah, kapan sih kita begitu? Gelisah kita tiap malam. Kenapa? Penyakit hati, iri, dengki, dendam, mikirin kesalahan orang lain kepada kita.
ya, mikirin kejahatan orang lain kepada kita, nggak ada habisnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hati kita sulit memaafkan dan sulit mendapat hidayah kebaikan. Ini ulama ini kalau sebelum tidur dia plongin hatinya, dia bilang, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, siapapun yang nyakitin aku, siapapun yang zalimin aku, siapapun yang berbuat dosa, aku maafin. Dah, kelas, saya nggak punya musuh, saya nggak mau dendam. Tuh, yang pertama, maafin orang sama minta maaf sama kesalahannya hari itu. Yang kedua, amalannya apa tuh? Ustazah, Ustadz begini, suami saya tuh kalau sebelum tidur ngajarin saya, itu suami istri harus saling cium tangan, maaf-maafan, cipika-cipiki. Kenapa? Karena tidur itu adalah setengah dari kematian. Kalau ruhnya balik lagi dia bangun pagi hari, kalau ruhnya nggak balik lagi dia wafat. Banyak orang yang meninggal dalam tidurnya, nggak bangun lagi, betul nggak? Makanya ini ulama amalannya bagus. Dan ternyata para ulama-ulama soleh lain yang lain juga banyak yang mengamalkan hal ini. Kalau sebelum tidur saling minta maaf sama pasangan. Ustazah, kenapa kudu pasangan? Kadang saya gengsi lagi berantem sama suami, masa saya cium tangan di atas tempat tidur? Karena pasangan orang yang paling sering kita berbuat dosa sama mereka. Hidupnya tiap hari kita ke WC, wajah dia yang kita temuin. Betul ya Bu ya? Masuk kamar, dia lagi mukanya nih. Nonton TV, ya Allah, nggak ada yang lain apa? Kata kita. Kadang-kadang tuh ya. Nah itu kan pasangan tiap hari, tiap waktu, tiap jam ketemu. Maka orang yang sering kita berbuat dosa sama mereka juga pasangan. Suami sama istri, istri sama suami. Maka alangkah baiknya suami istri sebelum tidur itu harus saling maaf-maafan. Nanti pulang dari sini ibu-ibu kita amalin malam ini. Ya, kita mau tidur, dandan dulu yang cantik, ya, pakai wangi-wangian, bilang, manggilnya pun harus dengan panggilan yang baik. Ayang, beb, gitu ya. Kata suaminya, istri gue kesurupan apa? Tumben-tumben. Masya Allah ya. Kalau biasanya manggilnya ayah, bapak atau bagaimana ya, yang ambil tangannya. Karena sentuhan suami istri lillahi ta'ala itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Makanya kalau lagi ada suami di rumah, jangan sampai jarang physical touch, jarang sentuh. Ini banyak ibu-ibu yang sama suami sendiri sombong bener. Apalagi kalau dia lagi menstruasi, haid. Ya Allah, dia haid 15 hari. 15 hari itu suaminya gak boleh nyentuh dia sama sekali. Hati-hati, dosa apa enggak? Dosa atau tidak? Emang kalau lagi haid nggak boleh disentuh sama suami? Boleh. Kalau belajar fikih Islam dalam berbagai macam kitab fikih, ada Kifayatul Akhir, Fathul Qarib, Nailur Raja dan lain sebagainya. Perempuan lagi haid memang nggak boleh dideketin, tapi hanya dari pusar ke bawah. Dari pusar ke atas halal. Hati-hati, jangan sombong sama suami. Lagi haid dipeluk, lagi haid kok. Dipegang tangannya doang, aku lagi haid dibilangin. Emang kenapa? Cuman dipegang doang tangannya, ya kan? Halal nggak? Halal. Yang haram adalah istimta. Berhubungan suami istri itu baru haram. Area pusar ke bawah. Jadi kalau area pusar ke atas, suami tetap ingin bersenang-senang dengan istrinya, kita bilang, ayang beb silahkan, ini milikmu. Ini halal untukmu tuh. Ya, itu yang harus dilakukan. Baik, jadi maaf-maafan, pulang dari sini malam, kita ambil tangan suami, kita bilang, yang maafin, hari ini kesalahan mama, maafin sampai kita nangis. Ya, suami mungkin nggak terbiasa, ini kenapa sih, kok tiba-tiba minta maaf, nangis-nangis. Tapi jadikan itu kebiasaan, sampaikan. Yuk kita bikin kebiasaan ini ya. Kalau sebelum tidur kita minta maaf. Kenapa? Takut-takut nggak ada umur, besok pagi nggak bangun lagi. Kalaupun wafat istri yang sudah minta maaf sama suami, diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Suaminya ridha. Suami wafat ketika pagi hari, istrinya udah maafin kesalahan, istrinya ridha. Nah, insya Allah, mudah-mudahan itu jadi kebaikan buat kita semua.